kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dan tema kali ini yaitu mengenai gejala rinitis alergi yang perlu diwaspadai di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Bilkis, SPTHTKL. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala leher dari Rumah Sakit Cendana. Kita sapa dulu Dr. Bilkis yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Bilkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, senang deh ketemu Dr. Bilkis karena bawaannya ceria gitu ya. Jadi energi cerianya tuh menular gitu ya. Gimana Mbak Rini kabarnya pagi ini juga? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sehat juga ya, Dok ya. Pemirsa sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Dokter, hari ini kita mau bahas gitu ya, langsung aja ya, mengenai gejala rinitis alergi yang perlu diwaspadai di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kan menarik ya, bahasannya itu rinitis alergi. Sebetulnya yang dimaksud dengan rinitis alergi itu apa? Karena sejak pandemi COVID-19 nih orang dikit-dikit jadi lebih aware nih terhadap alarm yang diberikan oleh tubuhnya. Karena takut-takut ini penyakit apa ya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan rinitis alergi itu seperti apa sih, dokter? Ya, di awal kita harus tahu rinitis alerginya dulu ya. Rinitis itu kan sebenarnya artinya gejala yang dialami pada kelainan di hidung. Hidung tuh sebenarnya bahasa Inggrisnya kadang nose atau rhino ya. Jadi alergi yang dicetuskan pada bagian di hidung. Jadi proses hidungnya itu mengalami keradangan. Nah, peradangannya itu tidak sekedar hanya disebabkan oleh kuman, tapi ada zat yang memang sudah lama diendap oleh seseorang pasien yang diterima sama pasien itu sejak dia lahir biasanya. Nah, kemudian dia akan muncul pada hidungnya, pada ya kita sebutkan makanya rinitis alergi. Kalau pada kulit dia dermatitis. Pada kulit dermatitis. Pada mata biasanya kita sebut konjungtivitis gitu. Nah, kalau masuk ke paru-paru makin lama dia akan muncul asma itu yang kalau kita sebutkan asma, alergik asma gitu kan. Nah, jadi gejala yang paling utama pada rinitis alerginya sendiri itu biasanya pasien itu akan mengalami suka sering gatal. Terutama bagian hidungnya, gatal. Kan namanya rinitis ya, rino tadi dari kata iya. Gatalnya ini yang menandakan kepada alerginya. Kalau rinitisnya sendiri kayak flu juga kan bisa juga jadi rinitis. Tapi iya juga sih ya, tapi penyebab dari munculnya si rinitis tersebut ya dicetuskan oleh si alergennya tersebut. Dicetuskan oleh alergen. Nah, alergen kan macam-macam tuh. Nah, ada yang lewat makanan, ada yang lewat dihirup, ada kontak. Kemudian ada juga yang karena mungkin injeksi gitu. Nah, semua itu diawali pada masa kita lahir. Setiap itu ada yang makanya dibilang istilahnya allergic march. Jadi dia perjalanannya sudah lama. Nah, kemudian si tubuh ini ketika paparan pertama itu biasanya nggak pernah muncul dulu. Nah, nanti baru munculnya tuh setelah berapa kali dia paparan, kayak orang mengalami di vaksin gitu. Itu kan yang membuat memori, yang membuat ingatannya tuh tubuh. Sama nih, kalau ada zat yang alergen itu, dia dipaparkannya pertama kalinya itu dia sejak kecil. Jadi tidak semua orang makanya punya bakat alergi itu. Jadi terpapar dengan alergen, kalau orang yang nggak bakat alergi sih nggak apa-apa ya, Dok. Ya. Tapi kalau di orang yang memang sudah ada bakat, ya lebih sensitif gitu ya, Dok ya. Kena sedikit langsung hidungnya langsung gatal, mungkin tersumbat ya, macam-macam ya, Dok ya keluhannya itu sendiri. Ya, makanya di sini kan dikatakan pada masa pandemi COVID gini, kenapa yang harus kita khawatirkan pada saat pasien-pasien rinitis ini. Jadi selain dia gatal, hidungnya suka meler, kemudian dia juga ada hidungnya mampet. Nah, mampetnya ini nggak sekedar mampet memang pada orang-orang yang
yang kita harus waspadai gitu ya. Nah itu kan yang dikhawatirkan kan selain mampet dan dia tidak bisa mempunyai sensor untuk bisa menghirup sesuatu yang orang lain bisa membuat penghidungnya. Nah, ternyata pada pasien-pasien yang kita curigain takutnya dia ada gejalanya lebih lanjut dari si rinitisnya, yang kita harus khawatirkan kalau jika kita dia tidak semacam kayu putih aja dia juga tidak bisa menghirup gitu ya. Jadi ini harus dikenali ya, kita sebetulnya ini rinitis diwaspadai atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya faktor apa yang menyebabkan seseorang ini, tadi kok ada yang dari kecil nih sudah bakatnya, berarti memang bawaan dari keluarganya diturunkan misalnya. Diturunkan. Karena ada yang jadinya asma, ada yang jadinya dermatitis, itu jadi keluarga besar alergi ini. Iya, itu istilahnya kan yang itu ada masamnya Mbak, jadi munculnya yang tiba-tiba ada di asma berapa persen, kemudian dia munculnya hanya ke kulit berapa persen, kemudian makanya ada juga yang dia munculnya ke area hidung, jadi itu berdasarkan paparan sebaran dari si zat alergennya itu akan ke tubuh pasien tersebut itu lebih banyak cenderung kemana masuknya gitu, biasanya makanya si allergic marknya itu biasa dikenalinya biasanya sejak ada seorang bayi muncul ada suka diistilahkan dermatitis atopik. Dermatitis atopik ya. Nah itu tuh awal mula dia punya bakat, punya bakat alergik. Gitu. Pipinya merah-merah gitu ya. Iya, kulitnya salah minum susu atau susu bayi dari ibunya aja mungkin bisa jadi gitu kan. Nah itu mungkin secara genetik dia udah bawa gitu ya. Nah lambat laun dia akan berkembang terus akhirnya lama-lama dia kecenderungannya masuknya kemana nih? Iya, gitu ya? Ke asma kah atau akan nanti munculnya ke hidungnya aja. Lokasinya gitu. mana Lokasi nih yang lebih berat dari si alergen itu akan menetap. Dan itu mulai usia dewasa ya biasanya dok yang dia mulai menetap tadi. Mulai nampak itu kalau kayak asma, rinitis, alergi itu dia umur 8 sampai 10 tahun itu anak-anak udah mulai muncul. Iya, jadi kan harus diperhatikan betul-betul gitu ya dok ya, karena kan ini menyangkut kualitas hidup si anak ini bagaimana nanti saat dewasanya juga gitu ya dok ya. Iya, makanya kan rinitis alergi sendiri tuh punya dua kondisi ya. Kondisi ya kalau di dalam kesehatannya berarti ada grade-nya ya, ada yang sedang, ringan sedang kan kayak gitu ya. Secara garis besar intinya dari yang ringan yang tidak mengganggu aktivitas hari-harinya sampai dia mengganggu jadi sampai berat sekali. Bahkan kalau udah sampai yang berat sekali kan dia sampai kesulitan untuk tidur aja sampai sulit gitu ya. Ini alergi juga kan penyakit kronik ya dok istilahnya ya, dok. Sifatnya kronik jadi otomatis bukan seperti yang apa ya. Hidung tersumbat karena flu yang mungkin karena ya virus gitu ya dok ya. Terus sembuh gitu berapa hari berapa minggu sembuh gitu. Nah itu kan ya udah gitu kan. Nah kalau yang alergi ini hilang timbul ya istilahnya kronik, jadi perlu dikendalikan atau tidaknya gitu ya dok ya. Makanya kan itu dibawanya sejak dia lama dia akan muncul kayak sesuai pencetusnya. Makanya penyakit alergi pun nggak pernah ada obatnya, tidak gitu pernah ya? ada batasan pengobatannya. Jadi hanya menghindari alergennya ini, pemicu atau pencetusnya ini gitu ya dok ya. Bagaimana mengenali alergennya ini sendiri? Apakah memang butuh apa ya dok ya, pengalaman hidup yang cukup panjang nih untuk kita tahu kita sensitifnya kemana nih, atau memang ada tesnya sejak kecil gitu dari usia yang dini sekali gitu, bisa nggak sih? Pendiagnosaan berarti ya tahapan untuk mengetahui ya. Nah itu emang ada ya pemeriksaan untuk menilai bahwa kita tuh bakat alergi terhadap apa. Ada istilahnya ada yang skin prick test gitu, terus ada prick test yang lain-lain lah gitu ya, ada cara-caranya. Nah ya memang itu ke ininya sendiri, profesionalnya sendiri untuk melakukan pemeriksaan itu. Ke bagian THT gitu ya dok ya? Atau bisa juga dokter kulit dari gitu? Dokter kulit ya. Gitu. Intinya ada satu tim lah ya yang bisa menangani. Ada tim yang mengelola alergi ya, proses penyakit alergi. Di bagian anak pun mungkin kan ada
Benar juga sih, karena tadi juga asma berarti kan ke paru juga gitu ya dok ke ya. paru. Intinya sih lebih mengetahui sebenarnya nih alergennya apa saja gitu kan. Dokter bilang tadi ada yang dari makanan, ada yang dari mungkin debu gitu ya dok ya. Jadi kalau kita lihat lebih luas lagi tuh seperti apa sih? Pada dasarnya kan tadi ada terbagi 4 ya penyebab alergen tersebut ya. Ada alergen yang berdasarkan dihirup, ada alergen yang berdasarkan karena injeksi dikena suntikan, ada yang lewat aliran darah maksudnya. Kemudian ada yang instan berdasarkan makanan yang dia telan. Nah, kemudian ada yang karena kontak, kayak misalkan orang kena logam, kena pakai apa gitu kan suka gatal. Nah, pada awalnya ya semua itu berawal dari yang punya bakat munculnya ada satu zat yang namanya imunoglobulin E. Dialah yang akan imunoglobulin E itulah yang akan terpicu ketika ada alergen itu masuk. Imunoglobulin E. Iya, makanya akan muncul namanya histamin. Nah, histamin itulah yang makanya ada obat-obat kan yang istilahnya antihistamin, betul Mbak itu. Nah, obat antihistamin itu cerita riwayatnya kayak gitu. Jadi si histamin itu muncul karena imunoglobulin E yang sudah mendekat banyak di dalam tubuh pasien. Nah, diawali dari sejak pasien itu lahir. Jadi memang apa sih? Jadi tidak semua Ya, hipersensitivitasnya itu yang memicu munculnya imunoglobulin E karena ada reaksi yang istilah hipersensitivitas itu, dan itu muncul diawali ketika si pasien mulai tumbuh kita gitu. Setiap orang tidak semuanya akan memberikan muncul reaksi. Berarti ini sebenarnya reaksi imun dok atau bagaimana sih? Imunnya sendiri berarti dikatakan sedang rentan atau memang terhadap alergen tersebut dia jadi jauh lebih bereaksi gitu. Bagaimana sih penjelasan sederhananya begitu ya dok ya? Kan di dalam tubuh ada namanya sistem imun. Nah, sistem imun itu ada kayak di kantor ada tugas-tugas apa. Nah, ini ya analogikannya ya. Jadi nah yang tadi dibilang imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E itu ada, jadi imunoglobulin itu di dalam tubuh tuh banyak, ada E, ada globulin G, ada hemoglobin M gitu kan kalau kita lihat pemeriksaan laboratorium. Iya benar. Nah, itu salah satunya yang E ini itulah yang muncul di dalam tubuh yang dia selalu menetap gitu. Nah, kalau yang lain mungkin bisa hilang timbul gitu. Akan ada, akan tidak ada. Tapi kalau yang E ini ketika udah muncul dia akan terus jadi tersimpan. Jadi kayak termemorikan gitu. Nah, nanti kalau ada yang mencetuskan dia akan jadi lebih banyak. Mengingat gitu ya Ingat, dok ya. membuat ingatan. Memori tersendiri. Memori tersendiri gitu. Jadi ketika kontak langsung muncul reaksi-reaksinya. Nah, karena ini di bagian hidung berarti ya lebih spesifiknya tadi gatal, hidungnya iya, memang dia imunoglobulinnya itu memang punya tingkat kadar terpaparkan di dalam hidung lebih banyak. Makanya dia akan lebih muncul pada pasien-pasien tersebut tuh jadi munculnya ke rinitisnya gitu. Daripada misalkan ke dermatitis, kan ada orang yang mungkin reaksinya ke dermatitisnya atau apa, tapi intinya memang yang mencetuskan itu dari imunoglobulin E tersebut. Iya. Terus ini kan alergi juga kan tadi kan bisa dibilang penyakit kronik seumur hidup ya dok ya. Iya. Yang penting nih dapat dikendalikan atau tidaknya. Tapi dalam kondisi yang sangat berat nih untuk kita kasih tahu ke pemirsa ya dok ya, apakah memang bisa sampai mengancam nyawa seseorang atau ya tidak sampai seperti itu tapi lebih mengganggu kualitas hidup si pasien sehari-hari, apalagi kalau pasiennya dari kecil udah terpapar dengan lebih banyak alergen tersebut, tentunya bagaimana nih ke depannya gitu. Itu jadi kayak penyakit alergen itu tuh seperti penyulit istilahnya ya, komorbid ya. Jadi nanti penyulit, komorbid. Jadi dia akan memberikan reaksi-reaksi penyakit-penyakit yang lain mudah untuk terserang kayak tadi COVID. Iya, kalau jadi itu lebih rentan ya dok ya. Iya, nanti ujung-ujungnya kalau mau mengalami sampai fatal meninggal, itu efeknya ya bukan karena si alergennya sendiri, bukan dari rinitis alerginya sendiri ya, tapi mungkin efek-efek dari komplikasi penyakit lebih lanjut yang disebabkan berawal dari lebih rentannya kondisi pasien rinitis alergi tersebut. Karena ini jadinya faktor penyulit untuk jadi orang ini jadi lebih rentan mungkin dari
kena penyakit lain gitu, apalagi kan lagi pandemi gitu ya dok ya. Lebih mudah. Gitu, makanya harus dikendalikan dengan betul-betul ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai gejala rinitis alergi yang perlu diwaspadai di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Bilkis SPTHTKL. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher di Rumah Sakit Cendana. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya Dr. Bilkis ya. Jadi bagaimana sih kita sebagai orang awam atau orang tua nih gitu kan mengamati anaknya, putra-putri mereka gitu ya dok ya, dimana oh ini jangan-jangan anak saya alergi ya, rinitis alergi ya, kok hidungnya dia suka mungkin meler atau mungkin mampet gitu ya istilahnya, atau gatel, anaknya mengeluh. Apakah memang gejalanya spesifik seperti itu atau mungkin gak hanya lokal aja dok, ada keluhan-keluhan lain yang perlu kita waspadai juga, jangan-jangan ini alergi ya karena udah terlalu sering deh gitu. Bagaimana dokter? Misalnya contoh pada anak ya, misalnya orang tua mau mengetahui anaknya ini punya bakat alergi atau tidak ya, kita kan jadi takutnya nanti jadi berlarut gitu ya penyakit anak tersebut ya. Biasanya kan pada memang anak-anak kecil itu suka batuk pilek, disangkanya juga batuk pilek biasa ya kan. Nah, biasanya paling ada tanda khusus itu yang pada anak itu ya tadi yang ada allergic sign, allergic kris, terus ada alergik yang jadi salut, jadi dia sering kayak gatal tuh, nggak sekedar gatal di hidung, jadi kalau dia meler, hidungnya pilek batuk gitu, nggak sekedar bahwa dia memang bukan karena infeksi virus influenza saat ini gitu, bukan, tapi kalau emang dia berulang, terus sering melernya berulang, terus ada, kita suka melihat bahwa karena emang kena debu di karpet di rumah, karena misalkan kita lupa nih sebagai ibu, belum nyuci karpet atau belum nyuci gordeng atau belum nyuci sejadah di rumah gitu ya, belum dikeprak, bahasanya dikeprak. Ya belum sempet dibersih-bersihkan kamarnya dalam satu minggu lah ya gitu. Oh ya lupa, terus anak saya jadi bersin-bersin kalau pagi, terus dia gitu sering meler, bersin meler, terus matanya suka berair, dia pun suka gatal-gatal gitu di hidungnya, garuk-garuk hidung, terus biasanya juga yang udah pada waktu usia lanjut, anak-anak yang udah lebih besar biasanya di bawah mata itu jadi suka menghitam. Itu udah ciri-ciri orang alergi biasanya. Iya, coba ditahan dulu sebentar ya dok ya. Kita sapa dulu nih, ada penelpon, betul? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Halo. Betul. Halo? Dengan siapa di mana? Silakan. Ibu Mariam. Ibu Mariam. Di Tangerang. Ibu Mariam dari Tangerang ya. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silakan Bu, apa yang ingin ditanyakan Bu? Ini dok, saya kan kuping saya kurang dengar. Tapi masalahnya obatnya apa gitu. Ntar pakai alat pendengar tanpa periksa boleh nggak? Oh ini kuping ya Bu ya? Saya tanya. Ya. Oh kuping. Oh tidak sesuai dengan tema, tapi karena dokter SPTHTKL, jadi ini tanggapannya boleh dok, gitu sedikit aja deh ya mengenai telinganya tadi ya. Telinga nih, masalah Bu. Telinga gitu ya, silakan dokter. Ibu Mariam ya Bu. Ya. Ada yang ditanyakan dulu ya, silakan dok. Telinga kanan apa telinga kiri Bu? Iya. Yang nggak mendengar telinga kanan apa telinga kiri apa dua-duanya? Tahu dua-duanya. Dua-duanya dong. Kedua-duanya, tapi nggak keluar air ya Bu? Kadang-kadang mendengung sih, Berdengung, telinga berdengung. Tapi nggak keluar cairan ya? Enggak, cuma mendengung suara gitu. Sering mendengar suara-suara berdengung gitu ya dok ya, intinya seperti Tapi itu. suka pilek nggak Ibu? Enggak, pilek mah. Ada hidung mampet-mampet gitu nggak pernah? Nggak pernah. Cuma pulang denger aja gitu. Kalau orang denger nggak kedengeran gitu. Bisa jadi kotoran juga bisa Bu, Ibu.
bisa harus dilihat dulu penyebabnya gimana. Usia berapa, Bu? 55. 55 ya. Oh, 55 ya. Oke, Ya. tapi ini masih lancar komunikasinya, alhamdulillah. Berarti denger dong ya? Iya dengar kalau dari HP denger kalau Oh, orang ngomong Oh ya deket nggak ya. denger suara apa Itu gitu. juga teriak-teriak. Oh iya ya. Oke, baik. Enggak, Jadi Dok, mau nanya pakai Alat bantu obat, dengar. pakai uap pendengar boleh enggak gitu? Kalau memutuskan pakai alat bantu dengar atau tidak kan diperiksa dulu, Bu. Oh iya. Iya. Jadi mungkin saran untuk Bu Mariam ya, jadi Iya. masalah pendengarannya nih, kanan kiri udah mulai berkurang gitu ya dok ya. Usianya Usianya 55, tapi hari-hari kerjaannya. sehari-harinya apa Bu? Oh terputus ya. Jadi ya tadi ada telinga berdenging juga, apakah ini ada infeksi yang sudah panjang sehingga mungkin Pernah evaluasinya minum obat bagaimana? hipertensi juga enggak? Oh iya, sayang udah terputus ya dok ya. Iya. Mungkin tanggapan singkat saja sebelum nanti kita balik kembali ke materi dokter. Iya. Untuk ke Bu Mariam gitu ya, saran-saran ke depannya. Ya nanti biasanya kalau yang keluhan kayak tadi Bu Mariam, pertama emang pekerjaan hari-hari gimana ya Bu Mariam, terus usianya Bu Mariam mempengaruhi juga. Kalau misalnya ternyata Bu Mariam usia 55, biasanya kan suka terdiagnosa hipertensi tuh misalkan. Kalau minum obat hipertensi kelamaan juga bisa ada efek sampingnya. Nah jadi harus dipantau. Kemudian mungkin juga bisa juga sebenarnya kotoran kan harus dicek dulu ya Bu gitu. Jadi evaluasi dulu ke SPTH TKL terdekatnya gitu Iya. ya, baru nanti keputusannya apa nih, tergantung dari hasil pemeriksaan langsungnya gitu ya dok Iya. ya. Oke dokter, kita kembali lagi ya dok ya, terima kasih untuk tadi Bu Mariam juga sudah sharing, kita kembali ke materi. Jadi yang tadi hidung tersumbat, meler, bersin-bersin, matanya merah gitu ya, Mata atau merah. mungkin bagian bawah matanya menghitam. Menghitam. Itu kan juga evaluasi juga sebagai orang tua atau diri sendiri yang sudah dewasa, ini tadi saya kelupaan membersihkan apa ya udah seminggu ini gitu ya. Intinya kita harus lebih aware lagi gitu ya dok ya, gejala yang tidak hanya di hidung saja, ada gejala lain atau tidaknya, dan kemudian evaluasi juga tadi kira-kira kita kontak dengan alergennya itu juga alergennya yang mana aja nih gitu ya dok ya. Iya, jadi prinsipnya kalau pada kondisi rinitis alergi ini ya kita memang udah pasti ya itu penyebabnya harus dihindari dan tidak pernah ada obatnya untuk saat ini ya. Paling hanya bisa menghindari, dan orang-orang yang kena rinitis alergi adalah orang-orang yang kondisinya lebih cenderung untuk terkena penyakit lain yang akan memperberat kondisi dia gitu sehari-harinya. Sampai kan ada kondisi-kondisi orang-orang alergi itu sampai saking melernya kebanyakan, lama-lama otomatis hidungnya mampet tuh, mampet, otomatis oksigen yang terhirup lebih sedikit ya, lebih berbeda hidung kanan hidung kiri, bisa juga akhirnya pusing jadi ujung-ujungnya dan mengganggu aktivitas hari-harinya. Kualitas tidur juga terganggu gitu ya. Terus juga kan katanya ada yang karena faktor apa, dingin nggak nih, pakai AC nggak tidurnya, Ya, di itu rumah juga piara mempengaruhi binatang atau enggak, bulu-bulu kucing misalnya, atau Kadang tadi binatang juga contoh-contoh ya, dok? air seninya binatang piaraan juga bisa sebagai pencetus itu ya. Jadi sekali lagi kenali pencetusnya juga ya. Jadi memang harus lebih cermat ya, bila perlu melakukan tes sebelumnya juga ya dok ya. Iya. Oke. Tapi kalau kita bicara penanganan, kalau memang kambuh nih dok gitu ya, apa sih penanganan yang bisa dilakukan? Ada nggak sih yang mungkin bisa spesifik diberikan nih dok, obat-obatan khusus untuk mengurangi gejala sebelum kita nanti ya tentunya menghindari pencetusnya sebagai upaya pencegahan lah, ibaratnya seperti itu. Biasanya di dalam pengobatan yang paling kita sarankan sama pasien ya cuci hidung ya yang paling utama ya, untuk bisa kita menghindari dan untuk bisa mencegah gitu. Bahkan mungkin kalau udah sudah sedang lagi mengalami gejala, mengurangi gejalanya. Nah, yaitu dengan cuci hidung dengan NaCl atau air garam. Air garam ya. Air garam. Tapi kan biasanya kita nggak tahu ya takarannya airnya seberapa, terus airnya air apa. Lebih baik udah beli NaCl ya. NaCl dicuci di hidungnya gitu. Nah, nanti ya petunjuknya ke dokter umum pun itu bisa
bisa sebagai kompetensi untuk yang melakukan. Jadi kalau misalkan ada pasien-pasien mengalami keluhan seperti itu, misal nggak ketemu dokter THT-nya gitu, nggak apa-apa untuk datang. Itu kan cairan tersebut tuh sudah menjadi jadi banyak orang awam pun tahu gitu. Kalau untuk yang peleganya ibaratnya dok, kan tadi kan mampet tersumbat, apa kita pakai apa ya, kan kalau itu suka lihat tuh spray gitu ya yang disemprot atau apa. Nah ini sebenarnya bagus juga tidak sih, atau itu kan dengan petunjuk instruksi dokter. Kalau pengobatan yang pakai spray nasal gitu ya, jadi kalau spray nasal itu biasanya dokter-dokter THT pada pasien yang sudah kita mendiagnosa dia dengan tingkat paling gejala paling berat gitu. Jadi dan dia persisten istilahnya. Ya, jadi sudah terdiagnosa persisten dan gejala berat. Dia pakai spray seperti tersebut. Itu udah yang berat sekali ya ibaratnya dok ya. Jadi karena memang gejalanya itu udah muncul dalam 1 minggu, itu bisa lebih dari 4 hari. Jadi waktu kejadiannya udah cukup panjang. Iya, itu berdasarkan frekuensi kejadian ya. Sering kambuh gitu ya. Terus udah gitu keluhannya juga gejalanya berat, dia sampai ya mengganggu aktivitas hari-hari, sampai pusing dan muncul gitu, terus dia harus istirahat kayak gitu. Itu ya biasanya pakai obat itu. Nah kalau yang tadi untuk meringankan aja ya tadi antihistamin itu yang biasanya telan ya obatnya ya. Ada mungkin ada tahapan-tahapan ya. Ada pertama tadi cuci hidung, kemudian ada obat yang anti gatal tadi, antihistamin, obatnya diminum. Nah kemudian ya tadi obat spray, dan mungkin ada juga obat yang diminum yang sejenisnya obat spray tapi jenisnya diminum. Oh, jadi macam-macam ya dok ya, tergantung dari derajat ringan, sedang, beratnya. Tapi sekali lagi harus berada di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Bukan yang inisiatif beli sendiri gitu. Kalau beli sendiri yang tadi ya cairan mungkin ya, karena tapi udah terbiasa dulu sebelumnya ya. Sebelumnya harus udah konsul dulu dong gitu kan. Intinya nggak yang sembarangan mengobati diri sendiri, takutnya malah jadi nggak bagus juga kan efeknya ya, nanti dok ya. Ada obat-obatan itu juga ada yang kan yang seperti untuk kortikosteroid yang di oral itu kan bisa merusak asam lambung juga, merangsang asam lambung. Nah iya, makanya perlu hati-hati gitu ya, jangan sembarangan juga konsumsi dalam jangka waktu panjang tanpa konsul dulu ke dokter sebelumnya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email ya. Tadi ada pertanyaan penelpon sudah dibuka, sekarang pertanyaan email dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami. Format di bawah ini, dokterkualsinta@yahoo.co.id, sertakan nama pasiennya, dan usianya, serta asal kota atau tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Nur Holisah, usianya 25 tahun, dari Brebes, Jawa Tengah. Wow, jauh ya. Dok, saya sering mengalami mimisan, tapi disertai rasa nyeri di hidung sama kepala pusing, nyeri kepala. Saya mau periksa, takut dok. Iya, kira-kira itu faktor apa? Karena kecapean atau hal yang lain dok? Terima kasih. Nah, ini mimisan dok, gejala yang spesifik, disertai dengan nyeri di hidung dan nyeri di kepala gitu ya. Mau periksa, takutnya kenapa-kenapa gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah ini karena faktor kelelahan saja atau mungkin alergi atau mungkin yang lain-lain gitu dokter. Silakan tanggapannya untuk Mbak Nur Holisah atau Bu Nur Holisah, 25 tahun, dari Brebes. Silakan. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi intinya kalau pada pasien-pasien di kelainan di hidung ya Mbak, itu mungkin bisa saling berkaitan ya. Orang mimisan bisa juga karena dia kecapean, tapi yang jelas dia munculnya darahnya itu biasanya pasti dari yang sekatnya. Nah, orang yang alergi, rinitis alergi pun bisa mengalami hidungnya mimisan. Ya, bisa juga yang dia tidak punya alergi tapi mimisan. Nah, intinya mimisannya itu kalau nggak ada trauma ya, nggak ada kecelakaan atau dikorek atau terkorek atau tersentuh apa, tapi tiba-tiba mimisan, intinya ada gesekan kan di dalam sekat hidungnya. Nah, yang membuat dia tergesek dari sisi sebelah mananya gitu, yang mencetuskan gesekan. Nah, bisa jadi sebenarnya ada tulang hidung yang di sampingnya itu yang membesar, yang suka dibilang konka. Nah, itu membesar. Nah, membesarnya bisa juga penyebabnya alergi. Nah, bisa juga tapi kalau misalnya besar tapi sekat hidungnya nggak ada kelainan, biasanya tidak memberikan cetusan ya, tidak bisa berdarah. Berarti emang pada pasien ini, pada Bu Nur mungkin
ada kondisi lain gitu. Jadi kayak misalnya sekat hidungnya apa bengkok atau apa gitu. Jadi ya diperiksakan ke dokter lebih baik. Jangan takut ya. Nanti Iya. mungkin apa hidungnya diteropong gitu. Diteropong atau tidak diteropong kan tergantung rumah sakitnya punya alat atau tidak ya. Tapi kan setidak-tidaknya ada alat yang paling minimal yang bisa dilihat pada pasien. Intinya jangan takut ya, Iya. gitu. Karena kan lebih baik tenang karena tahu ini apa nih. Ya sudah tahu diri kita Iya, punya betul. keluhannya apa sebenarnya. Gitu. Daripada takut-takut karena menyimpulkan sendiri, berasumsi Iya. sendiri, nebak-nebak, mendingan yakinkan diri aja untuk periksa, kan nanti jadi jauh lebih tenang ya dok Iya. ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mbak atau Bu Nur nih, usianya masih 25 soalnya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Ripandi gitu ya, usia 29 tahun dari Jakarta Utara. Dok, saya penderita penyakit lambung sudah 7 tahun, lama tuh. Sering kambuh-kambuhan dok. Nah, tapi sekarang sejak asam lambung saya sebulan yang lalu kambuh, hidung saya sering meler, keluar ingus. Saat saya ke dokter untuk periksa, asam lambung saya ini memang tinggi dok, naik ke kerongkongan. Nah, tapi ingus saya ini masih keluar gitu ya. Akhirnya saya periksakan ke spesialis THT. Di hidung, sinus saya ini katanya meradang dan ada benjolan gitu ya. Apakah benjolan di dinding sinus, pertanyaannya ini, bisa mengecil dan sembuh total dok, gitu ya. Saat saya diberi obat oleh dokter SPTHT-nya, kenapa asam lambung saya juga kambuh lagi dokter? Nah, apakah ada pengaruhnya ke obatnya yang saya minum sampai lambung saya kambuh lagi? Terima kasih dokter. Nah, mungkin ini pertanyaannya kita buat 2 garis besar lah ya dok ya, mengenai di sinusnya ini katanya meradang dan ada benjolan. Apakah benjolannya ini bisa mengecil atau sembuh total, atau yang kedua ini yang kok saya dikasih obat ini efeknya lambung saya jadi makin perih gitu ya. Apakah memang ada faktor lain di luar mungkin stres, atau mungkin juga emang efek obatnya yang memang seperti itu, atau bagaimana? Dan saran ke dokter untuk Bapak Ripandi ke depannya juga seperti apa? Silakan. Iya Bapak Ripandi, jadi kondisi Bapak itu kan memang sudah ada asam lambung ya Pak, 7 tahun ya. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan, obat-obatan yang diminum untuk mencegah alergi itu dalam jangka waktu panjang ya, itu punya efek untuk bisa mengiritasi lambung, jadi memang memperberat. Ya makanya daripada kalau memang sudah terdiagnosa alergi juga ya, sudah ada alerginya juga ya. Sebelum, kalau untuk yang alergi tuh kayaknya belum dia deh dok ya. Karena Cuma ada apa sih? hidungnya meler ya. Hidung meler, terus katanya ada area sinusnya ini meradang dan ada benjolan. Oh ya. Maksudnya apa tuh? Ya mungkin berarti awalnya punya sakit emah, terus udah gitu dia saat ini hidungnya suka meler gitu ya. Jadinya terus ke THT-nya nih, karena kalau untuk emahnya kan udah lama nih, jadi udah sering berobat mungkin ke penyakit dalam gitu ya. Iya, ya jadi sebenarnya intinya sakitnya Bapak tuh mungkin dengan kondisi stres juga bisa merangsang munculnya ini ya, rinitis di hidungnya. Jadinya iya, jadi ada keluhan meler, terus kalau ada tadi apa sinusnya radang, sinusnya radang. Nah, sinus itu kan sebenarnya rongga yang ada di pipi dekat hidung, di samping hidung tuh ada rongga lubang gitu Pak. Jadi biar pipinya nggak terlalu berat, jadi ada lubangnya si tulangnya itu. Nah, disitulah munculnya air yang dari hidung Bapak itu masuknya ke dalam lubang pipi di situ. Nah, jadi kalau dibilang ada sinusitis gitu, ada radang di sinus, mungkin terlihat di situ. Nah, kalau tadi yang ada yang besar bengkak, mungkin konka itu ya, jadi tulang yang dempet dengan sinus itu ada dia tulang tersebut dilapisin sama kayak pelapis kulit gitu. Nah, yang melapisinya itu kelihatan lebih membesar. Nah, kalau dia bisa mengecil atau tidak tergantung tadi tinggal berapa kali ulangannya rinitisnya Bapak gitu. Nah, kalau misalkan udah terlalu dikasih obat ternyata masih juga membesar, ya berarti persisten, dia akan terus menetap. Tapi kalau masih bisa sempat dia mengecil, dia mungkin ya berarti memang bisa mengalami proses perubahan. Tapi ini memang butuh waktu ya untuk melihat mengecil dipantau, atau enggaknya, ya, dipantau. Jadi wait and see dulu nih berarti gitu ya dok ya.
Kalau yang obatnya, Rasa obat dari lambung. THT-nya ini malah jadi efek ke asam lambungnya ini. Iya. Ada kaitannya nggak? Ya, kalau selama pas dikasih obat dari dokter THT yang terus diminum ternyata malah merangsang asam lambung, mungkin bisa di stop dulu juga nggak apa-apa. Kan ada obat alternatif lain yang untuk bisa mengurangi gejala dari keluhan di hidung Bapak kan. Nah, terus untuk kondisi di perutnya biar ketika obat itu diminum terus bisa lebih stabil ya diimbangi dengan ke dokter yang penyakit dalam ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Penjelasannya bagus sekali, detail sekali ya. Mudah-mudahan ini sangat terbantu ya Bapak Ripandi ya dok ya. Oke, kita move on ke pertanyaan berikutnya dulu nih. Pertanyaan terakhir nih dari Ibu Windy, 40 tahun dari Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan. Dok, saya pernah swab antigen dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Tapi saat di swab, petugasnya sempat bilang lubang hidung kiri saya lebih dalam daripada yang kanan. Bisa begitu ya? Nah, yang saya tanyakan, apakah itu normal? Lalu nafas saya suka berbunyi juga dan jika bernafas hanya dari lubang hidung kiri dan agak tersendat, itu pun ya. Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Mengenai lubang hidung yang katanya kiri ini lebih dalam daripada yang kanan. Itu normal tidak sih? Dan nafasnya juga berbunyi lagi ya. Dan itu hanya dari lubang ya kiri yang itu dok, karena itu juga agak-agak tersendat. Apakah ini mungkin waktu diperiksa lagi kambuh, mungkin ada alergi, kan kita nggak tahu juga ya dok ya. Apa evaluasinya untuk Ibu Windy dokter? Iya Ibu Windy, jadi kalau Ibu keluhannya setelah diketahui setelah swab ya berarti ya. Jadi kondisinya itu kan kalau Ibu nggak ada keluhan yang lebih mendasar di dalam hidungnya, hanya misalkan kok bisa hidung saya lebih dalam, mungkin lebih dalam tuh mungkin rongganya lebih lebar kali sebenarnya, jadi Rongga petugasnya lebih lebar, jadi terasa lebih bisa masuk ke dalam. Nah berarti waktu lagi di swab itu yang sebelah kanan berarti kayak lebih sempit sehingga nggak bisa langsung sticknya tuh nggak bisa lebih masuk lebih jauh gitu, lebih ke dalam. Nah terus kenapa juga bisa lebih bernafas di sebelah kiri berarti yang kiri itu memang lubangnya rongganya lebih lebar. Jadi di dalam rongga hidung Ibu mungkin ya yang ada mengalami, kalau Ibu punya rinitis, punya alergi, berarti yang ada kelainannya itu mungkin lebih banyaknya sebelah kanannya ya, terpaparnya sebelah kanan. Jadi konka yang kanan itu mungkin membesar, bisa juga sekat hidungnya yang bengkoknya ke kanan. Jadi nanti yang sebelah kiri sebenarnya sama-sama bengkak hidungnya, konkanya, tapi karena yang sekat hidung yang sebelah kanan itu bengkoknya ke kanan, jadi semakin kayak sempit, nggak bisa masuknya stick waktu swab. Oh gitu ya tanggapannya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk mau lebih jelasnya lagi ya harus konsul ke SPTHT ya biar dilihat langsung. Nanti kan dijelaskan secara detail oleh dokter yang menanganinya gitu ya dok. Bisa juga kan kita nanti kalau cari rumah sakit yang ada endoskopinya. Endoskopi ya. Endoskopi bagian hidung ya. Oh diteropong gitu ya. Oke dokter. Terima kasih penjelasannya. Sekarang kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari Dr. Bilkis ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Bilkis, SPTHTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher di Rumah Sakit Cendana. Masih membahas mengenai gejala rinitis alergi yang perlu diwaspadai di masa pandemi COVID-19 gitu ya dokter. Jadi sebetulnya bagaimana sih mencegah kekambuhan gitu ya, karena ini kan penyakit kronik. Apabila kita kaitkan juga di tengah pandemi COVID-19 kan, ya kita mengapa sih harus menjaga betul nih kondisi alergi ini, karena kalau sering-sering kambuh kan intinya jadi lebih rentan ya terkena penyakit lain, apalagi ini lagi masa pandemi, kita khawatirnya ya terinfeksi corona atau apa gitu ya. Jadi kalau dikaitkan juga ke tema untuk mencegah terjadinya kekambuhan, sering terjadi kekambuhan, apa yang bisa kita upayakan dokter? Yang diupayakan itu ya berarti pencegahan ya, pencegahan. Seperti kita tahu
bahwa kita tuh alergi makanan kah, entah cuaca dingin kah, entah kita kalau kena parfum apa juga harus dihindarin, atau ya mungkin obat-obatan. Nah, jadi itu dihindari. Terus jaga kebersihan ya, berarti apalagi mungkin alergi terhadap debu gitu kan, harus jaga kebersihan. Terus setiap mungkin dalam seminggu harus hari ketiga itu mungkin udah harus sering bersih-bersih kamar. Kalau mungkin sarung bantal juga diganti per 3 hari, sarung bantal ya, bukan sekedar karpet atau spraynya, tapi sarung bantal. Itu ruangan tidur lah ya. Ruang tidur. Nah, kemudian ya kalau ada obat yang udah sampai menggunakan obat semprot ya dilakukan sama pasiennya kalau dapat dari dokter. Kemudian untuk maintenance gitu ya dok ya. Jangan sampai kambuh dengan kondisi yang paling berat. Nah, kemudian kalau bisa mencuci hidung ya mungkin dicuci hidung yang biasa NaCl itu. Iya, ini teknik dari mencuci hidungnya juga harus tepat ya dok ya, supaya nggak percuma kan. Iya, sering-sering tapi caranya tepat gitu kan. Ya itu biasanya kan kalau tutup telinga, misal tutup hidung yang sebelah kanan, kalau mau disemprot yang sebelah kiri dengan mulutnya dibuka. Terus diharapkan nanti airnya juga dengan hentakan yang sedikit kencang gitu ya Mbak, jadi dia bisa mengalir langsung ke bawah terus keluarnya di mulut gitu. Jadi seperti kita juga menggurah gitu ya di hidung kita. Iya, intinya sih kenali alergen apa yang kita punya atau di anak kita punya gitu ya dok ya. Terus kemudian hindari itu, jaga kebersihan, mungkin juga jaga daya tahan tubuh secara umum ya dok ya, pola makan, pola aktivitas, stresor tadi ya dok ya, semuanya diperhatikan. Kemudian apabila diperlukan tadi, ini memang perlu ya dok ya, yang tadi cuci hidung rutin itu bagus ya dok ya. Orang selalu fokus cuci tangan di masa pandemi, cuci hidung juga tidak kalah penting ya dok ya. Iya, betul. Oke dokter, mungkin karena waktunya juga yang terbatas begitu ya, jadi kesimpulan yang bisa dokter Bilqis sampaikan ya mengenai tema hari ini, yaitu gejala rinitis alergi yang perlu diwaspadai di masa pandemi COVID-19 gitu ya. Silakan dokter Bilqis. Halo pemirsa, jadi yang kita harus amati pada kondisi saat ini, pandemi ini ya, berarti yang kita harus jaga itu pertama ya kebersihan, dari cuci tangan, kemudian kalau sudah terdiagnosa punya gejala rinitis alergi ya berarti cuci-cucilah hidung dengan NaCl atau ada obat yang sudah diberikan sama dokter spesialisnya. Ya, kemudian jaga kebersihan di rumah seminggu minimal dalam 3 hari sudah bersih-bersih kamar. Kemudian kalau bisa berolahraga itu lebih baik, tapi olahraganya tidak kompetitif ya, yang memang yang memang untuk memberi kebugaran sehingga tubuh menjadi imunnya lebih kuat. Iya, jangan lupa juga ya cuaca juga ya dok ya. Iya, jaga kalau misalkan kita suhunya dingin ya berarti kalau pakai AC mungkin AC-nya jangan terlalu kedinginan, lebih naik suhunya. Kemudian kalau keluar juga mungkin gunakan lengan panjang. Iya, seperti itu ya dok ya. Ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya dok ya, untuk orang banyak, sukses, berkah selalu untuk dokter Bilqis ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.